Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami sapa dulu semua teman-teman yang jauh di sana, yang dekat di sini semuanya. Halo, bagaimana kabarnya ya malam hari ini? Tentunya jenengan semua malam hari ini mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan yang lagi susah mudah-mudahan dapat kebahagiaan, yang belum bisa bayar hutang mudah-mudahan segera terbayarkan dan cepat lunas. Yang penting jangan ambil kembali hutangan. Terus yang lagi ada masalah mudah-mudahan segera lancar masalahnya dan cepat segera ada solusinya. Juga bagi para pemuda jombloan jomblowati yang masih belum ketemu jodohnya, mudah-mudahan segera ketemu jodohnya. Insya Allah semuanya tidak ada yang tertukar. Allah akan memberikan di waktu yang tepat dan dengan siapa yang tepat, dengan orang yang tepat, dan akan indah pada waktunya. Ya, terima kasih semuanya, subscriber saya, semua penonton view. Mudah-mudahan malam ini dalam acara berbagi ilmu, berbagi rasa, berbagi di media ini mudah-mudahan manfaat ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sekarang sudah masuk ke pasal 29. Jadi malam hari ini adalah teman-teman semuanya ya sudah masuk ke pasal 29. Pasal 29 ini membahas tentang apa? Membahas tentang sunnah mengangkat tangan. Nah, dalam ilmu fikih atau ilmu kehidupan sehari-hari yang perlu kita ketahui, ini banyak macam hukum ya, banyak macam hukum. Apa hukum itu? Ada 5 ya, jadi ada banyak hukum, ada 5. Nanti nanti detail penjelasannya akan hukum yang 5 ini akan saya berikan, akan saya bahas di pasal-pasal selanjutnya yang sesuai dengan pembahasan pasal ini. Nah, untuk yang ini kita tetap bahas tentang sholat. Nah, pasal yang 5 ini itu apa saja? 1, hukumnya wajib, terus sunnah, terus mubah, terus makruh, terus apa? Haram ya. Ada 5 hukum yang harus kita ketahui, yang harus kita jalankan, yang harus kita lakukan. Contoh, kalau sunat itu dapat pahala, berarti tidak kita lakukan tidak apa-apa, tidak ada masalah, tidak kita lakukan. Kita tinggalkan tidak apa-apa, tapi ketika kita lakukan dapat pahala, itu sunnah. Contoh apa ya? Puasa Senin Kemis ya, sampean semua tidak menikah tidak apa-apa, tapi tidak dapat sunnah. Padahal sekali menyentuh dapat pahala, apalagi sudah apalagi menyentuh yang lain atau menikmati tubuh yang lain, itu adalah pahalanya besar kalau menikah, karena hukumnya menikah itu adalah sunnah. Dah, itu ya tentang sekilas hukum. Kalau detailnya nanti di penjelasan yang lain, karena ini membahas tentang sholat. Nah, sholat di sini adalah sunnahnya mengangkat tangan ketika waktu sholat. Nah, ya, jadi di waktu sholat itu tidak semua langkah yang ada di dalam sholat itu wajib kita lakukan, wajib kita laksanakan. Tidak seperti itu. Ada gerakan-gerakan itu sunnah dan itu boleh kita tinggalkan. Karena sunnah itu apa? Sunnah itu kalau dikerjakan atau dilakukan dapat pahala, kalau tidak ditinggalkan tidak apa-apa, itu sunnah. Beda dengan haram. Kalau haram itu tidak boleh kita lakukan. Contoh zina itu tetap haram. Pacaran haram, jangan mendekati zina, karena pacaran itu termasuk juga mendekati
zina. Tidak boleh. Mohon kalau ada yang nonton ini, bujang-bujang, jomblowan-jomblowati, jangan sampai pacaran. Mungkin ada yang tanya, pacaran Islami? Tidak ada, pacaran tidak ada Islami. Semua itu pacaran. Kalau pacaran masih belum ketemu dengan orangnya, tidak sering ketemu, tidak sering apel, mungkin tidak begitu dosa. Paling cuma dosanya dirasa. Begitu. Tapi kalau kita ketemu apel, apalagi jalan-jalan, dosa itu. Ya. Nah, di sini dalam sholat itu ada apa? Ada yang sunnah. Nah, ini sunnah yang pertama pasal 29 ya, sunnah mengangkat tangan. Nah, ketika ketika takbiratul ihram. Ini faslun yasunnu raf'ul yadaini fi arba'ati maudi inda takbiratil ihram wa abdur ruku wa indal i'tidal wa indal qiyami at-tasyahudil awal. Nah, ya. Saya baca dulu ya. Ini ya. Faslun yasunnu raf'ul yadaini fi arba'ati maudi inda takbiratil ihram wa inda ruku wa indal i'tidal wa indal qiyam min at-tasyahudil awal. Jadi ketika ada 4 ini kita tidak dilakukan ketika tidak apa-apa. 1, ketika takbiratul ihram, mengangkat tangan. Nah, ini ketika takbiratul ihram itu sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau tidak ditinggal, kita tinggalkan tidak apa-apa. Ya, itu namanya sunnah. Ya, nah, pertama 1. 2, ketika ruku. Nah, ketika ruku itu bagaimana? Tahu enggak? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhan. Itu ruku. Tidak mengangkat tangan, tidak apa-apa. Nah, 3, ketika i'tidal, tidak apa-apa. Terus 4, ketika berdiri dari tasyahud awal. Ketika berdiri itu tidak apa-apa, tidak mengangkat tangan. Nah, ya, itu ada 4 yang sunnah mengangkat tangan. Sunnah mengangkat tangan. Tapi harapan saya, lakukan apa yang bisa kita lakukan walaupun pekerjaan sunnah, karena itu mengandung banyak pahala. Allahu Akbar, sunnah dapat pahala. Ya, wudhu itu sunnah. Ya, wudhu itu tidak wajib. Wudhu tidak wajib. Tapi ketika kita melaksanakan sholat, ya harus berwudhu dulu. Karena syarat sahnya sholat harus berwudhu. Gitu. Ya. Nah, jadi mohon bisa bisa kita diingat-ingat lah ya, supaya tetap kita bisa istiqomah untuk melaksanakan sholat, apalagi bisa mengerjakan sunnah-sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya puasa Senin Kemis ya, kita menikah ya. Soalnya ada teman-teman saya yang tidak menikah sampai sekarang ya. 1, kalau ruginya tidak menikah ya, 1, tidak punya keturunan ya. Ketika tidak punya keturunan, siapa yang akan melanjutkan perjuangan kita? 1 itu. Yang nomor 2 adalah kalau tidak menikah, pahalanya berkurang, sunnah-sunnahnya berkurang. Jadi mohon ya, yang bisa mendengar video ini, yang jombloan yang belum menikah, segera menikah. Yang penting intinya siap bertanggung jawab dan siap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada dalam rumah tangga. Insya Allah kaya dan suksesnya seseorang itu ketika sudah menikah. Jangan pacaran, jangan main perempuan. Mohon maaf, bukan saya menggurui, bukan. Tapi saya berbicara dari pengalaman-pengalaman saya dan ilmu-ilmu saya yang saya ketahui. Jadi menikahlah ketika sudah waktunya. Menikahlah ketika kita sudah pas. Umur berapa? Ya ketika kalau laki-laki sudah umur 23, 24, 25 bagus sudah. Kalau perempuan umur berapa? 18, 19, 20, 21 monggo. Yang penting jangan sampai jangan sampai menikah di usia dini. Ya, terima kasih ya. Ini mohon maaf walaupun bahas nikah, tapi ada kaitannya dengan sunnah-sunnah yang hukum-hukum sunnah yang harus kita jalankan. Ya, jadi perbanyak melakukan hal-hal sunnah
maka itu akan dapatkan tambah pahala. Terima kasih semuanya. Ini pasal 29, akan kami lanjut ke pasal 30. Terima kasih semuanya yang mendengarkan atau bisa bergabung di sini. Semuanya mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada barokah. Yang mendengarkan juga mudah-mudahan dapat juga kebagian pahalanya. Karena ini termasuk berbagi ilmu fikih dan bisa kita saling bisa kita nikmati bersama, bisa kita kaji bersama, bisa kita musyawarah bersama. Ini tentunya juga salah satu memberikan atau mengamalkan atau mengistiqomahkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan begitu maka kita menjadi amal soleh dan amal jariah yang bisa kita nikmati bersama. Terima kasih ya. Nah, semua teman-teman, mudah-mudahan malam ini sehat selalu, mudah-mudahan mimpi indah dan besok bisa beribadah kembali, bisa melaksanakan aktivitas kesehariannya untuk selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.